Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran Bapak Ibu dan guru SMA Riam yang amat kami hormati, semua siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMA Riam yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, keberkahan. Moga-moga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah SWT sehat, fisik, psikis kita, sejahtera, zahir batin kita, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita awali dengan baca doa tolakul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dibuka kitabnya tentang masalah faslun mughalladah tadhuru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fidarani amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun utawi iki ku fasal. Mughalladatun utawi najis mughalladah. Iku tadhuru bisa suci apa mughalladah bisa bayi gosalatin kelawan pitu wasuhan. Yang namanya najis mughalladah itu bisa suci dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, tentunya sakwise ngilangi kahanan najis mughalladah. Jadi kalau kena najis mughalladah itu dihilangkan dulu najisnya. Seumpama, mohon maaf, kena kotorannya babi, karena babi adalah semuanya najis mughalladah, maka kotorannya dihilangkan dulu. Ya, dihilangkan dulu, baru dibasuh dengan 7 kali basuhan. Ihdahuna utami salah sijine pitu iku biturobin kelawan nyampuri lebu. Yang 7 kali basuhan itu salah satunya ada pakai debu atau tanah. Ya, tanah. Jadi salah satunya pakai tanah. Lupa bagaimana kalau pakai sabun? Ya boleh, tentunya itu yang paling akhir, bukan paling aman, paling akhir, supaya bau-baunya hilang semuanya. Karena 7 kali basuhan, maka 7 kali basuhan itu ada salah satu yang mungkin ditaruh di awal atau tengah pakai pasir pakai tanah. Setelah itu yang paling akhir pakai sabun supaya tidak berbau. Itu malah lebih bagus, lebih enak dan lebih nyaman. Kenapa harus 7? Itulah kaidah fikihnya, atau memang aturan fikihnya demikian. Menurut mazhab yang lainnya, insya Allah mazhab Imam Hanafi itu cukup 3 kali basuhan. Tapi kata kita Imam Syafi'i paling aman ikut Imam Syafi'i, yaitu 7 kali basuhan. Loh, bagaimana Pak kalau kemudian saya kerja? Karena pernah saya punya jamaah itu ibu-ibu tentunya,
dia bekerja sebagai PRT, pembantu rumah tangga, yang di situ ada anjingnya. Jika mengikuti Imam Syafi'i, maka anjing itu masuk najis mughalladhah. Maka tiap kali proses kalau mau sholat harus dibasuhkan, atau yang mana yang terkena itu harus dibasuh 7 kali basuhan. Maka hati-hati kalau terkena anjing. Apalagi mohon maaf ya, yang kalau kalian punya warungnya itu sekitarnya ada anjing, hati-hati. Kenapa? Dikhawatirkan tempat kora-korai, tempat untuk mensucikannya piring itu, sendok atau yang lainnya, atau gelas, itu mohon maaf ada kemungkinan kena anjing, didilati anjing. Jika sekitarnya itu adalah punya anjing, apalagi anjingnya berkeliaran, ya itu hati-hati betul. Maka harus steril. Memang paling aman kalau punya warung itu tidak hanya korah-korahane sak timbo atau sak bak tok. Paling bagus itu kalau ada keran, insya Allah aman. Ya, sehingga seringkali saya punya kenalan, kalau mertua itu ya, dijak jalan-jalan, terus kemudian ada warung yang tidak jelas, maksudnya warung yang tidak ada wastafelnya, toiletnya, seringkali tidak mau, karena beliau menyampaikan cewek piye, gitu kan? Kalau cewek wis piye, maka dimungkinkan yang warung itu seperti itu ya. Mohon maaf, seringkali ada baknya atau timboni cuma 2. Satu yang bagian kotor didelupno, ya kan? Kemudian satunya dicelupno mana sebagian bersih. Nah itu ping piro, ya kan? Kalau itu adalah pelanggannya ping 10, ya lumayan. Sehingga kalau versinya Imam Syafi'i, maka air itu mutanajis. Air itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Ya bersih menedok, apalagi mohon maaf ya, dilapi dengan pakai tisu, apalagi pakai kemudian apa yang dijual-jual di jalan yang untuk bersih mobil, ya kan ibu, tambah lucu lagi kan, digosok itu. Makanya beberapa ulama yang sangat mirai itu, beliau tidak mau makanan tanda kutip di tempat tertentu, restoran atau rumah makan yang pakai sendok. Itu beliau pakai tangannya sendiri. Kenapa? Tangannya itu aman, karena tahu tangan ini kemana-mana. Sedangkan sendok belum tentu disucikan dengan air. Tapi termasuk mirai, menurut doanya tironani. Ini dulu potongannya kalian dulu ya palingnya sesuai. Pokoknya no piring, apalagi prasmanan pakai sendok. Ini bisa mangani bola balik. Ini gurung warga. Siapa itu? Ono wongin ini. Wah kayak pak. Itu ya. Jadi kalau najis mughalladhah demikian, maka memang paling aman carilah warung-warung yang steril, yang kira-kira warungnya itu ada tempat-tempat untuk bersucinya, minimal tangannya, atau mungkin ada toiletnya. Itu insya Allah lebih aman daripada yang mohon maaf warung-warung yang jalan-jalan kemudian pakai hanya berapa timba atau berapa cibuk dok. Itu jelas meragukan kesuciannya. Sehingga kalau kesuciannya meragukan, ya yang kita makan, yang kita konsumsi ya otomatis tidak jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu najis mughalladhah. Wal mukhaffafatulan utawi najis mukhaffafah utawa enteng, ya mukhaffafah enteng. Iku birosil ma'i, kelawan apa namanya, nyemprotno banyu atau nyipratno banyu alaiha ing atase najis ma'al ghalabati sumertane bangetaken wa izalati ainiha lan sumertane ngilangake kahanane najis mukhaffafah. Jadi kalau najis mukhaffafah ya itu apa namanya, katakanlah kemarin masih ingat yang mukhaffafah, anak kecil yang masih bayi. Jadi anak kecil itu mesti bayi, itu pemborosan kata. Anak bayi atau anak kecil tadi itu yang usianya belum sampai 2 tahun dan hanya minum ASI. Laki-laki, perempuan tidak bisa, maka harus laki-laki.
Itu kalau membersihkan bagaimana? Cukup diciprati air. Jadi seumpama ini air itu ya, atau mungkin air di mana, ambil kemudian disemprotno, cipratno atau cipratno itu 3 kali cukup. Sudah bersih. Syukur-syukur kalau dihilangkan kahanane si ainnya malah bagus. Jadi kira-kira di daerah mana itu yang dipandang najis itu dihilangkan ainnya yang kelihatan. Yang ainnya kan mata, yang kelihatan itu baru kemudian disemprot dengan apa namanya air. Sudah boleh mukhaffafah. Termasuk lagi najis yang dimakfu. Ini yang perlu dipahami juga karena di kitab ini tidak ada. Kalau kalian sholat tiba-tiba ono telek cecek nang irung, wah hebat cecek itu bisa menclok nang irung. Maka bagaimana? Tetap sholatnya sah karena apa mukhaffafahnya sangat sulit. Ya mungkin dilipat-lipat nonton atau mungkin dilapi, nah, mungkin tapi yang boleh gak enak. Nah itu najis mukhaffafah juga. Seperti halnya kalau di Mekah, di Madinah, moga-moga kalian semuanya atau kita semuanya ditakdirkan bisa berangkat haji dan umroh, Allahumma amin. Itu kan seringkali ada merpati, doro, kemana-mana biliaran, ya. Dan itu semua pas sholat di tempat sujudnya kena telai kotorannya merpati atau doro. Bagaimana? Lanjutkan sholatnya. Termasuk najis mukhaffafah, najis yang dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sulitnya untuk menghindari itu. Sama lagi kalau kemudian seperti kemarin ya, Surabaya ada hujan es batu, itu malah enak, malah kalau anu tinggal ngambil teh kok ya, dilegono, kok tiket tak dalam ini. Nah ada hujan sampai banjir, terus banjirnya sampai merata, katakanlah sampai di soft apa namanya tempat tangga itu yang kedua atau ketiga. Terus kalian langsung masuk ke masjid, bagaimana? Boleh asalkan sudah berwudu, sehingga langsung sholat. Boleh, tidak najis. Kenapa? Kesulitan untuk menghindari. Cuma ya sikil siap-siap untuk rangen, ya kan gitu kan. Tapi sah sholatnya, boleh. Ya, jadi kotorannya sudah merata, tidak apa-apa. Nanti ya, akhirnya masjidnya ngecap sandal, ngecap sikil kan gitu kan. Gitu. Maka memang paling bagus tetap cuci kaki, tapi tidak cuci tidak apa-apa karena saking meratanya. Atau kalian kena ada banjir, genangan air, kecipratan, kegenjret mobil atau sepeda sampai awal adus. Memang makanya gini ya, kalau pakai mobil itu main perasaan. Kira-kira nih ada genangan air, tolonglah pakai perasaan. Ojo banter, sakno sing sepedaan. Saya pernah sering melihat itu sepeda mungkin dia tidak pakai apa namanya jas hujan ya, terus kemudian mobil bawa antar ada genangan air, enak cerot gitu, langsung dia mandi, ada wedok jajan, bang cocok, jadi adus air genjeretannya mobil. Ya bagaimana? Tidak najis, kecuali kalau jelas itu memang mohon maaf ya, ada gedang gorengi, gedangan air mau segitu toh. Ada gedang gorengnya yang sangat kelihatan dan masih baru, masih seger. Pak esok burung sarapan Pak, ini contoh aja, contoh. Kalau contoh itu tidak disampaikan ya nanti khawatirnya nanti malah kalian salah paham. Maka ketika seperti itu maka ya najis kalau kelihatan seperti itu. Oke, yang berikutnya tadi najis mukhaffafah ya. Najis mukhaffafah itu cukup dicipratno, kemudian digunakan untuk ibadah yang lainnya sudah boleh. Syukur-syukur dihilangkan ainiyahnya. Oke. Wal mutawassito tulan utawi najis mutawassito tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladhah. Ikutan kosimu didum dibagi apa mutawassito ala kismaini ingatasi rong bagian. Pertama ainiyatun iku najis bongso aini itu mata, jadi najis yang kelihatan mata. Wa hukmiyatun lan bongso hukum, jadi najis ainiyahnya dulu kemudian najis hukmiyah, dibagi dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Bagaimana penjelasannya Pak? Kita simak pesan-pesan berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wal ainiyatu lan utawi najis bangsa ainiyah
atau air allati iku najis laha kedue najis launun utawi werna warihun lan utawi ambu wa ta'mun lan rasa tapi gak usah dirasakno boleh didilat ya. Fala buddha monggo wajib apa ngilangaken werna fala buddha min izalati launiha monggo wajib apa ngilangaken wernane najis wa raihiha lan ambune najis wa qamiha lan rasane najis. Jadi kalau memang najis ainiyah maka hilangkan dulu najis ainiyah. Najis ainiyah ini bagaimana? Najis yang rasa, bau, warna. Rasa, bau, dan warna itu ada najis, ada bentuknya. Contoh. Mohon maaf, di sini ada orang terus itu mengenai orang. Dia orang dulu. Ada najisnya anak, mohon maaf mungkin dia sudah besar, berupa kencing. Tiba-tiba dalam biara, ya namanya kencing ya. Kencing dia mungkin saking banyak menikmati tiba-tiba lari, ternyata dia atasnya memang merem, tiba-tiba sore bocor. Saking merem mungkin kalau apa ada acara di masjid apanya, tiba-tiba bocor, ngompol ya. Maka bagaimana hilangkan najis ainiyahnya itu? Karena kelihatan baunya ketok nih ngompol, ya. Terus warnanya ya kelihatan mungkin kuning, rasanya juga kelihatan rasanya ngompol. Cuma nggak usah terbilang. Ya, ini untuk mengetahui saja bahwa najis ainiyah itu tiga tadi itu, bau, rasa dan warna. Ya, tapi nggak usah kembali tidak salah membilang ya. Lumayan ya kalau sama mobil. Maka hilangkan dulu. Caranya bagaimana? Pak cari kain, hilangkan di sekitar itu. Cari kain. Kalau belum selesai, maka cuci lagi. Tapi hati-hati kalau ketika menjalankan kain ini, baiknya pakai bak, kemudian dicuci lagi, di-set lagi, kira-kira ke kain. Nah, najis ainiyahnya hilang. Ya, jangan malah keliru gini. Mohon maaf, ini para pengulpen masjid harus paham yang namanya najis ainiyah ini. Nanti kalau kalian punya masjid harus menjelaskan ini pada bagian yang marbot, ya, bagian yang bersihkan masjid supaya tahu ini najisnya ainiyah. Hilangkan ainiyah dulu dengan cara tadi itu. Kalau kotoran yang berupa kotoran kelek tadi ya diambil dulu. Oke. Jangan malah kemudian sak masjid diguyar, maka najisnya jadi rata sak masjid. Goyang jur, nanti guyangi gak pinter. Najisnya di sini, guyangi dari sana. Iya, akan berbeda bunyi. Mana? Kalau guyang yang dari sini, saya jika daerah sini saja kita sana sini ya, yang dimungkinkan najis. Tapi malah tambah kecil najisnya. Maka bagaimana? Hilangkan dulu. Setelah dihilangkan, masuk najis hukmiyah. Fal hukmiyah tulal utami najis bongso hukum. Sudah tak kelihatan najisnya, tapi secara hukum masih najis. Allati iku najis lalauna kang ora ono ambu iku maujud wala lalauna kang ora ono werna iku maujud wala rikalan ora-ora abu iku maujud wala tokmalan ora-ora rasani iku maujud yakfika iku nyukupi ka ing sira jaryul mai apa ngilekaken banyu alaiha ing ngatasi najis hukmiyah. Kalau tinggal najis hukmiyah maka tinggal dikasih air yang paling akhir kemudian diosep. Ojo malah kemudian beberapa orang yang di masjid itu kalau ada najis seperti kelung itu dikai kapur ini najis gak dengan segera dicanda dicekel malah kemudian di kelung itu pakai kapur putih. Nah ini najis hukmiyah. Ainiyahnya dihilangkan dulu bernajis hukmiyah. Tak tambahin sekarang, Pak, bagaimana Pak? Saya ini punya
Kalau itu pakai apa? Spring bed, ya, kasur spring bed, atau pakai kursi yang pakai busa, jadi sofa. Nah, bagaimana Pak caranya mensucikan air hasil ompolan adikku sing di tempat itu bagaimana Pak? Maka gini, najis itu bisa hilang dengan 3 hal. 1 dengan air, 2 dengan panas, 3 dengan angin, ya, 3 rupami. Bagaimana Pak caranya Pak? Maka cukup yang bagian atas diosir pakai air gitu, kemudian taruh di luar. Kalau memang ada kesempatan di luar, taruh di luar, dipanaskan. Jika sudah tidak kelihatan walaupun ini bentuknya melaut kan, maka sudah masuk kategori suci. Karena tidak mungkin kok buyang kabeh, malah pribadi terus kabeh buah angin, atau sofanya malah sak kursi gede kabeh. Jadi kok 1 kursi, ane kursi ini dongo, ya situ buyang, lele kok buyang kabeh lele dia, gitu kan? Tujuannya tubuhnya larang-larang, maka caranya seperti itu perlu diingat. Ya, jadi Islam itu indah, Islam itu mudah, jangan bersulit. Jadi kalau ada sofa, ada spring bed tadi itu kena air kencingnya adik, baik adik yang besar maupun yang kecil, utawa kencingnya kalian sendiri. Dibek lali, bengi-bengi, pipi, hujan-hujan, dikerosoni itu adalah mandi, ternyata bawahnya ya mandi, ya, alias nombor. Caranya demikian, kasih dilapi, kemudian dikasih angin-angin. Atau memang kalau sempat keluar dipanas maka itu sudah kategori najisnya hilang. Senajan mungkin ambune karena saking sulitnya untuk membersihkan totalnya. Oke, ini tambahan supaya kalian ngerti, karena najis airnya dihilangkan dulu, maka najis hukumnya tidak perlu diguyang sak sofa kabeh, tidak perlu seperti diguyang kabeh, cukup di sekitar itu saja yang perlu dibersihkan dan dikasih angin. Atau kalau emang rumahnya pakai AC, ya AC-nya dinyalakan, atau mungkin pakai kipas angin. Oke, sementara itu terkait dengan najis mughallathah, moga-moga menjadi keilmuan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini silakan ketok tularkan pada sahabat, teman, famili kalian, karena najis seperti ini adalah najis sangat penting. Rata-rata orang kalau sholatnya dan diterima Gusti Allah karena sholatnya ngerti najis tapi gak dibersihkan, tetap gak sholat, khususnya najis kena kencing. Seringkali disampaikan kalau kalian pakai celana seperti ini, hati-hati kalau kencing. Pak, saya kencing kan kemudian tak tarik ke atas, pakai kaos kaki, pakai sepatu, hati-hati. Saya jamin itu si najis. Ya, maka bagaimana? Copot. Ya, memang ini kalau perlu dari sekolahan menyediakan di kamar mandi ada sandal untuk jaga. Ini kalau perempuan insya Allah mungkin lebih aman, tapi kalau laki-laki saya jamin kalau seperti ini sulit untuk bersih. Ya, saya aja kalau kencing pakai celana tak tarik di atas lutut. Kenapa? Karena mohon maaf, nyiprati keran, ya keran tadi ya, karena punya keran di diri kan, itu nyipratnya kalau 1 meter maka 1/2 meter nyiprati. Apalagi mohon maaf, nih air kencingnya itu luar biasa dari pompa air yang sangat tinggi, tenaga jalannya luar biasa, terus tandoni sini aja, terus mohon maaf disemprot kena tembok, wah itu malah nyiprat kabeh. Sak bajune sak celana, hati-hati. Ini perhatian untuk semuanya, termasuk Bapak Ibu dan Guru, hati-hati. Sehingga paling bagus kalau kencing itu dicopot kaos kakinya, dicopot sepatunya supaya tidak kena najis. Ini perhatian bagi yang ngerti. Kalau memang sekolah belum menyediakan sandal, maka kalian harus ngerti bagaimana najis. Maka copot di luar atau copot pokoknya di luar lah, jangan di kelas. Kalau di kelas kan kemudian kejauhan menuju ke toilet di luar, kemudian nanti kalau ada sandal. Kalau ada silakan per kelas turunan, ya penting per kelas turunan. Nanti kalau gini aja, kalau emang per kelas tidak ada uang, sekolah tidak ada uang, bis minta saya tak belikan, karena emang najis itu luar biasa. Tapi aja lu hilang no,
gue dilano alasan dilano mulai juga mulai dijualin. Jangan dibawa masuk ke kelas, jangan. Cukup hanya di kamar mandi. Jadi kamar mandi ya, dicoba sepatunya di luar, ke dalamnya pakai sandal. Karena ini penting. Betul, rata-rata mohon maaf pegawai pun itu tidak begitu mengerti masalah ini. Ya, tidak begitu paham. Tapi nanti lebih jauh lagi kita akan bahas bagaimana kalau kencing di hotel yang hanya pakai tisu atau mungkin kencingnya hanya dikasih lubang khusus, hanya cukup merpatinya yang masuk, ya kan? Itu nanti kita bahas insya Allah besok kan waktunya juga nanti. Yang jelas kalau kalian seperti di SMA yang itu baiknya kalau masuk itu sandalnya, sepatunya dan kaos kakinya dilepas. Syukur-syukur saat celana yang dilepas malah kau kencingnya sambil jujur. Baik, hati-hati terkait dengan masalah najis karena terima tidaknya ibadah kita tergantung kita nanti masalah nasihat ataupun tidak. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.